Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum solih-solihah. Apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat, ceria, dan semangat. Baik, pada hari ini Ustadz akan menayangkan materi tentang kebugaran jasmani. Namun sebelum itu, Ustadz bacakan dulu tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, peserta didik dapat menyebutkan latihan kebugaran jasmani dengan tepat. 2. Peserta didik dapat menjelaskan cara mengukur tingkat kebugaran jasmani dengan benar. Yang ketiga, peserta didik dapat melakukan latihan kebugaran jasmani dengan tepat. Yang keempat, peserta didik dapat mengukur tingkat kebugaran jasmani dengan tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya, hari ini Miss Dita akan menjelaskan materi tentang aktivitas kebugaran jasmani untuk kelas 6. Nah, sebelumnya Miss Dita mau tanya dulu nih, apa sih kebugaran jasmani itu? Kebugaran jasmani adalah kondisi fisik dan kebugaran menyeluruh dalam melakukan aktivitas tanpa merasakan lelah dan masih memiliki tenaga untuk melakukan aktivitas lainnya. Kebugaran jasmani dapat dilatih melalui serangkaian latihan fisik. Unsur-unsur kebugaran jasmani. Yang pertama adalah kekuatan atau strength. Kekuatan atau strength merupakan suatu kondisi di mana penggunaan otot untuk memaksimalkan tenaga saat melakukan suatu kegiatan fisik. Yang kedua adalah keseimbangan atau balance, merupakan kemampuan tubuh dalam mengendalikan organ tubuh serta saraf otot agar gerakan tubuh dapat dikendalikan dengan baik. Yang ketiga, kelenturan atau flexibility. Kelenturan atau flexibility merupakan suatu keadaan di mana adanya keleluasaan pada otot-otot tubuh, terutama pada bagian persendian seseorang. Yang keempat adalah daya tahan atau endurance. Daya tahan atau endurance merupakan kemampuan seseorang menggerakkan seluruh tubuhnya dalam waktu yang cukup lama dan tempo yang berbeda secara efektif dan efisien, serta tanpa merasakan sakit dan lelah yang berarti. Yang kelima, kelincahan atau agility. Kelincahan atau agility merupakan kemampuan tubuh dalam menyesuaikan gerakan dari satu posisi ke posisi lain seperti dari depan ke belakang atau dari kiri ke kanan. Yang keenam, kecepatan atau speed. Kecepatan atau speed merupakan suatu kemampuan yang mampu melakukan suatu gerakan dalam kurun waktu yang singkat. Faktor yang mempengaruhi kebugaran jasmani. Apa saja faktor yang mempengaruhi kebugaran jasmani? Kebugaran jasmani dipengaruhi faktor sebagai berikut. Yang pertama, jasmani atau fisik. Yang kedua, keturunan. Ketiga, usia. Keempat, jenis kelamin. Kelima, aktivitas fisik. Keenam, pola istirahat. Dan yang ketujuh, pola makan, gizi, dan makanan. Bentuk latihan kebugaran jasmani. Yang pertama ada lompat tali. Lompat tali atau skipping berguna melatih ketangkasan dan kekuatan otot kaki. Manfaat lain dari lompat tali yaitu dapat membantu meningkatkan denyut jantung. Yang kedua, sit up. Sit up berguna melatih kekuatan otot perut. Selain itu, rutin melakukan sit up mampu menguatkan otot jantung. Yang ketiga ada push up.
Gerakan push up bertujuan melatih kekuatan otot dada, bahu, dan lengan bagian luar atau tricep. Yang keempat, back up. Gerakan back up berguna melatih kekuatan otot punggung, otot pinggang, dan perut bagian bawah. Selanjutnya ada lari cepat. Lari cepat atau sprint dilakukan dalam jarak pendek. Dalam lari cepat, atlet berlari secepat-cepatnya menempuh jarak tertentu. Posisi start pada lari cepat adalah start jongkok. Lalu ada lari bolak-balik atau shuttle run. Lari bolak-balik atau shuttle run bertujuan untuk mengukur kelincahan. Pengukuran tingkat kebugaran jasmani. Pengukuran tingkat kebugaran jasmani merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dengan tujuan mengukur sejauh mana kemampuan kebugaran jasmaninya dan mengetahui tingkat kebugaran jasmaninya atau serangkaian pengukuran kondisi fisik. Menghitung denyut nadi. Denyut nadi adalah detak jantung yang dapat dirasakan pada nadi. Denyut nadi yang cepat menunjukkan perubahan secara tiba-tiba tekanan jantung yang dirambatkan pada pembuluh darah. Menghitung denyut nadi. Menghitung denyut nadi ada dua cara. Yang pertama, pada pergelangan tangan. Sentuhlah pergelangan tangan bagian dalam dengan ujung jari telunjuk dan jari tengah. Tekan perlahan dan rasakan denyutannya. Hitung denyutan selama 30 detik, kemudian hasilnya dikalikan 2. Lalu ada menghitung denyut nadi di bawah telinga dan rahang. Sentuhlah daerah leher di bawah telinga dan rahang dengan jari telunjuk dan jari tengah. Tekan perlahan dan rasakan denyutannya. Hitung denyutan selama 30 detik, kemudian hasilnya dikalikan 2. Dengan cara ini, kamu dapat mengetahui jumlah denyut nadi per menit. Selanjutnya ada menghitung kekuatan. Untuk mengetahui kekuatan tubuhmu, kamu dapat mengujinya dengan push up. Aktivitas fisik ini untuk meningkatkan kekuatan otot tubuh bagian atas. Kamu dapat melakukan push up selama 30 detik. Selama durasi itu, berapa banyak kamu dapat melakukan push up? Menghitung kelenturan. Bagaimana cara mengetahui kelenturan tubuhmu? Secara sederhana, kamu dapat melakukan mencium lutut sambil duduk. Dengan cara ini, kamu dapat mengetahui kelenturan otot dan sendi kaki, pinggang, dan bahu. Jika kamu mampu mencium lutut dalam waktu lama, misalnya 60 detik, kebugaran tubuhmu dapat dikategorikan dengan baik. Mengukur daya tahan. Pengukuran daya tahan tubuh dapat dilakukan dengan lari jogging. Aktivitas fisik ini sangat murah tetapi menyehatkan. Selama 12 menit, kamu melakukan jogging mengelilingi lapangan. Jika kamu mampu menempuh jarak 2000 meter atau lebih, kebugaran jasmanimu dikategorikan baik. Tetapi jika menempuh jarak 2000 atau 1000 meter, kebugaran jasmanimu dikategorikan sedang. Jika hanya menempuh kurang dari 1000 meter, kebugaran jasmanimu dikategorikan kurang. Sudah menyaksikan video pembelajarannya, ingat tetap jaga selalu kesehatanmu dan seringlah mencuci tangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.